Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, ikhwati fillah, nuwasil dirasatana ma'al kitab Mutammima al-Ajurumiyah. Wasalna ila babil i'rabi wal bina. Sampai pada babul i'rab wal bina. Apa itu babul i'rab wal bina? Bab tentang i'rab dan bina. Gitu dah jadi istilah. Sudah menjadi apa? Istilah. Bab tentang i'rab dan bina. Selanjutnya kita kenali apa itu i'rab dan bina dengan ta'rifnya atau pengertiannya. Awalan, yang pertama, al-i'rab, yaitu bab al-i'rab. Al-i'rabu, terus taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Nah, pengertian i'rab di sini sama kitab Jurumiyah sama atau tidak? Sama. Nah, i'rab adalah taghyir. Apa itu? Perubahan awakhiril kalimi. Akhir dari kata. Al-kalim itu apa? Jamak dari, ayo, pernah dulu. Al-kalim itu jamak dari apa? Jalim jamak. Mufradnya apa? Mufradnya kalimah. Kalimatun mufrad, jamaknya kalim. Kalimatun satu kata, kalim beberapa kata. Seperti sya'run, rambut. Kalau sehelai rambut, sya'ratun. Syajarun, pepohonan. Satu pohon, syajaratun. Nahlun, lebah-lebah. Satu lebah, nahlatun. Namlun, semut, segerombolan semut, seekor semut. Apa? Namlatun. Dalam surah An-Naml, wa qalatin namlatu. Satu ekor semut berkata, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Wahai para semut, masuklah ke rumah kalian. Agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Nah, wa qalatin namlah. Seekor semut berkata kepada pasukan semut, ya ayyuhan namlu. Nah, namlatun ada tak, seekor semut, tanpa tak, marbutah, bentuk jamak. Nah, ini apa namanya? Ismul jamak. Isim jamak lil jins, untuk jenis. Taib, taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata. Beberapa kata. Kenapa dijamakkan, enggak mufrad? Karena kenapa dijamakkan enggak awakhiril kalimati, tapi awakhiril kalimi? Kenapa dijamakkan?
Karena iya, akhir-akhir kata. Kenapa dijamakkan? Kenapa enggak dimufradkan? Atau taghyiru akhiril kalimati. Tapi awakhiril kalimi. Kenapa? Banyak kata yang bisa berubah. Karena jenis kata ada beberapa macam. Sebagaimana bab sebelumnya. Kata ada berapa? 3. Isim, fi'il, dan huruf. Dan jumlah isim juga banyak yang berubah. Maka disebut jamakkan. Kenapa berubah? Ini illahnya, sebabnya. Lamnya ini menyebabkan sebab. Likhtilafil awamil. Terus gimana bacanya? Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Apa likhtilaf? Karena ikhtilaf berbedanya amil. Amil itu apa? Penyebab atau faktor ad-dakhilah yang masuk alaiha padanya. Pada apa? Pada al-kalim. Perubahan akhir kata itu disebabkan berbedanya faktor-faktor yang masuk pada kata-kata tersebut. Lafdhun, baik perubahannya secara lafaz tampak, au taqdiron, atau tidak tampak. Gimana tampak dan tidak tampak? Ada yang paham? Sudah pernah ada ingat? Contoh yang tampak seperti apa? Al-baitu. Masukkan huruf jar menjadi fil baiti. Tampak perubahannya. Kalau masukkan huruf nasab menjadi ambil nasab menjadi innal baita. Perubahan dari u, i ke a ini disebut apa namanya? Disebut apa? I'rab. Ini tampak. Kalau tidak tampak, contohnya al-mustashfa. Al-mustashfa. Kemudian fil mustashfa. Salah. Terus innal mustashfa. Al-mustashfa, fil mustashfa, innal mustashfa. Meskipun berbagai amil masuk, tetapi perubahan harokat akhirnya tidak tampak. Sebenarnya ada atau tidak? Ada. Kenapa kok tidak tampak? Karena huruf akhirnya adalah huruf alif. Huruf alif itu dia tidak bisa menerima harokat. Tidak bisa menerima harokat. Sukun, fathah, kasrah, dhammah tidak bisa menerima. Kalau selain alif, ya, waw masih bisa menerima harokat. Namanya apa yang sudah belajar? Isim. Isim yang diakhiri dengan alif lazimah namanya isim apa? Maksur. Di sini perubahan harokat akhirnya tidak tampak. Kenapa? Karena tidak bisa dimunculkan, karena alif tidak bisa menerima harokat. Makanya disebut apa? Takdiron. Diperkirakan.
pada huruf apa? Alif. Nah, nanti akan ada penjelasan di detailnya. Contoh isim maksur lain yang tidak bisa ditampakkan tanda i'rab selain al-mustasfa, apa lagi? Al-fata. Al-qadi masih ada. Bisa al-qadiyah. Nah, hanya tidak bisa ke dalam rofa, tidak muncul. Indonesia, al-huda, al-muna, Mustafa, al-ma'na, aso, yang huruf akhirnya berubah apa? Alif. Tidak bisa dimunculkan karena mustahil. Kenapa mustahil? Alif tidak bisa terima harakat. Namanya lil istihalah namanya. Kalau mengirabkan mana'a min zuhuriha lil istihalah. Tidak bisa muncul tanda i'rabnya karena mustahil. Nah. Kayak nulis di air. Nulis atau tidak? Nulis. Tapi ada tampak enggak hasilnya? Tidak tampak. Dulu gimana? Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar ketika sudah tua bagaimana mengukir di atas air. Ini kalimat ini untuk anak-anak. Kalau untuk orang dewasa nggak mau belajar mereka nanti. Nah, nggak mau belajar. Tapi ada ininya. Karena orang dewasa itu mudah paham tapi mudah lupa. Kalau anak-anak susah paham, awet pengetahuannya. Tapi nggak bisa dibuat nasihat untuk orang dewasa, nggak mau belajar lah. Percuma nanti ini. Nggak ada percuma belajar mendapatkan pahala. Nah, baik. Terus bacanya gimana? Wa aqsamuhu arba'ah. Apa artinya? Dan macam-macam i'rab ada 4. Ini harus hafal. I'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Perubahan harokat akhir setiap kata disebabkan berbedanya faktor yang masuk padanya. Lafdzun au taqdiron, baik tampak maupun tidak tampak. 1. Kemudian macam-macam i'rab ada 4. Apa saja? Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Ini seperti murojaah jurumiyah sahih. Apa saja? Rafa, nasab, khafd, jazm. Rafa tanda aslinya adalah dhammah. Nasab tanda aslinya adalah fathah. Khafd tanda aslinya adalah kasrah. Jazm tanda aslinya adalah sukun. Lanjutkan baca. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Apa artinya? Lalu untuk isim min dzalika dari macam-macam i'rab itu ada rafa, nasab dan khafd, dan tidak ada jazm pada isim. Kenapa fiha enggak fihi? Karena asma jama'. Asma karena kata benda jama' dianggap muannats. Berarti isim itu hanya bisa memiliki i'rab berapa? 3. Rafa, nasab dan khafd. Contohnya rafa apa? Contoh rafa isim marfu. Al-kitabu isim mansub. Innal kitabah isim mahfud atau majrur. Fil kitabi. Nah, jazm enggak ada. Terus walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu
wala khafdha fiha. Artinya, adapun untuk fiil di antara i'rab itu memiliki rafa, nasab dan jazm serta tidak ada khafd padanya. Nah, contoh fiil yang marfu. Ya'lamu. Yang mansub an ya'lama. Ya'lamu. Berubah. Terus apa? Majzum lam ya'lam. Lam ya'lam. Coba berikan fi'il mudhari' yang tanda i'rabnya takdiron, tidak tampak. Yang tanda i'rabnya tidak tampak. Berarti yang huruf akhirnya apa kira-kira? Yang huruf akhirnya apa kira-kira? Huruf akhirnya fi'il mudhari', huruf akhirnya apa? Yang tidak tampak. Mu'tal. Di huruf akhirnya yang alif. Nah, mu'tal ada yang bisa tampak, waw tidak tampak di dhamma tapi bisa tampak di fathah. Nah, contohnya pada alif. Bisa akhir huruf mu'tal. Mu'tal ada apa? Fi'il mu'tal. Berakhiran apa? Alif, waw, dan ya. Contoh yang tidak tampak. Apa? Yakhsha. I'rabnya apa? I'rabnya rafa'. Tanda rafa'nya dhammah. Mana? Tidak tampak, takdiron. Kenapa tidak dimunculkan? Karena mustahil memberikan harakat pada alif. Yang kedua, ketika nasab menjadi an yakhsha. Tanda nasabnya ada, tapi tidak tampak karena alif tidak bisa diharokati. Kalau jazm, tampak atau tidak tanda i'rabnya? Tambahkan lam menjadi lam yakhsha. Saya tulis di sini. Lam yakhsha. Tanda i'rabnya nampak atau tidak? Hah? Tampak atau tidak? Tampak. Apa? Hilangnya huruf illah. Nah, di berjurumiyah kemarin udah kan? Nah, huruf fi'il yang mu'tal akhir, tanda jazmnya hadfu harfil illah. Lam yakhsha. Jadi tidak tampaknya saat rafa dan nasab. Kalau huruf akhirnya waw, yad'u. Tambah enggak tanda rafa'nya? Enggak. Aslinya yad'u. Karena lithiqal, berat diucapkan maka disukun yad'u. Aslinya yaf'ulu, yad'u. Nah, yad'u. Jadi tanda dhammahnya, tanda rafa'nya nampak. Kalau pada nasab nampak atau tidak? Tampak. An yad'u. Nah. Ketika jazm tampak atau tidak? Hah? Tampak atau tidak? Tampak juga. Lam yad'u. Huruf illahnya hilang. Jadi harokat i'rabnya tidak tampak hanya saat i'rab apa? Rafa.
Kalau huruf ilahnya ya. Contohnya? Ya beki. Ketika rofa, tanda rofanya kelihatan atau tidak? Lafdun atau takdiron? Takdiron. Nah, kenapa? Karena susah diucapkan. Ya bekiu. Melit fiqal. Berat lisan untuk ucapan. Nah, ya beki. Ya bekiu rajulu. Ya bekiul waladu. Nah, orang bilang ya bekil waladu aja susah kan? Bagi orang kita. Ya, kalau ketika nasab anjabkan lafdun atau takdiron? Lafdun. Jazm lam yabki. Lafdun atau takdiron? Lafdun. Jadi mu'tal akhir yang huruf akhirnya alif, tanda i'rabnya takdiron kapan? Ketika rofa dan nasab. Kalau huruf akhirnya waw ketika kapan? Rofa saja. Ketika huruf akhirnya ya ketika kapan? Rofa saja. Nah, fi'il kasih keterangan. Fi'il yang tanda i'rabnya tidak tampak atau takdiron. Nah, paham? Ini pengembangan karena dasar-dasarnya sudah kemarin di Jurumiyah. Halas? Baik, pertanyaannya sekarang. I'rab yang terdapat pada isim dan fi'il apa? Nasab, rofa. I'rab yang khusus pada fi'il jazm. I'rab yang khusus pada isim khafad. Kesimpulan berarti ya. Terus berikutnya wal bina'u luzumu akhiril kalimati harakatan au sukunan. Apa itu artinya? Dan al-bina. Al-bina ini lawan kata dari i'rab. Kalau i'rab perubahan harokat akhir. Kalau bina tidak pernah berubah harokat akhirnya. Paham? Naam, mabni itu bendanya, bina sifatnya. Nah, apa itu luzumu akhiril kalimah? Tetapnya akhir kata harokatan pada satu harokat au sukunan atau dalam kondisi sukun. Tidak berubah harokatnya mau di manapun posisinya dalam kalimat harokatnya tetap kecuali untuk memudahkan baca. Min tetap sukun, tapi kalau untuk memudahkan baca ketemu dua sukun min al masjid maka minal masjid. Berubahnya karena apa? Memudahkan membaca, bukan karena amil yang merubahnya. Nah, an sukun tetap dimanapun sukun, tapi karena ketemu sukun lagi anir rasuli maka menjadi istirah. Jadi i'rab itu lawan katanya apa? Al-bina. Kalau i'rab perubahan harokat akhir disebabkan faktor yang ada. Kalau al-bina berapapun faktor yang mendatanginya dia tidak berubah harokat akhir. Nah, jumud namanya. Enggak mau berubah. Baik. Wa di sini ada di Jurumiyah atau tidak? Hah? Ada kitab Jurumiyah atau tidak pembahasan ini? Tidak ada. Ini namanya ini tambahannya berarti.
Terus wa anwa'uhu arba'atun. Macam-macamnya ada 4. Yang pertama apa? Dhammun, fathun, kasrun, sukun. Saya nggak tahu kenapa dibedakan. Kalau i'rab itu dhammah, fathah, kasroh, sukun. Kalau mabni itu dhammun, fathun, kasrun, sukun. Saya nggak tahu. Dulu kenapa nggak tanya gitu. Nanti saya cari tuh. Tiba-tiba muncul gini. Maka kalau i'rab marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun. Mansubun alamatu nasbihi fathatun. Majrurun alamatu jarrihi kasratun. Kalau mabniyun ala dhammi, mabniyun alal fathi, mabniyun alal kasri. Ya, beda. Mungkin di antaranya untuk membedakan tadi mabni dan i'rab. Paling tidak entah tujuannya apa, yang jelas ini bisa menjadikan ciri kita. Menentukan kata ini mabni atau i'rab dengan cara penyebutan harokatnya. Kalau i'rab, kalau mu'rab ada tak marbutah dhammah. Kalau mabni tanpa dhamm. Nah, al-bina secara bahasa apa sih bina itu? Bangunan. Kenapa tanda kata yang tidak berubah harokat akhirnya diistilahkan bina? Nah, kalau orang merantau, kemudian membeli tanah, kemudian dia sudah mulai bangun, berarti ada niatan apa? Menetap. Enggak kemana-mana. Atau minimal dia selama di kota itu, dia akan berada di tempat itu. Nah, kalau masih ngontrak, enggak tahu tahun depan pindah kemana lagi kan. Tergantung selera, oh pindah sana. Kalau udah bangun, ya udah niatkan akan udah mulai perabotan apa, mau di ya, cari gimana, dan kami bina netap di situ. Jadi kalau masih ngontrak berarti masih i'rab nih, mu'rab dia. Nah, kalau menetap berarti kalau masih udah punya rumah sendiri berarti mabni. Nah, untuk ingatnya seperti itu. Kalau ngontrak, kalau ini naik biayanya pindah sini. Nah, atau di sana ada sekolahan pindah. Allah salam. Taib. Walismu dorbani. Gimana? Walism. Nah, isim itu ada dua bagian, dua contoh. Atau kismani, dorbani, kismani. Atau dua bagi contoh. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il juga sama. Fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau huruf, semuanya mabni. Saya ulangi lagi. Isim, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Huruf, semuanya mabni. Nah. Dan disebutkan bahwa kenapa isim kok mabni? Karena punya kemiripan dengan huruf di antara faktornya. Huruf itu kan mabni semuanya. Di antara isim-isim yang mabni itu karena menyerupai huruf. Contoh kata tanya, ma. Ini isim. Mirip seperti huruf toh? Nah, maka mabni. Ana huwa, terdiri hanya dua kata. Nah, man siapa? Ini isim, tapi mabni. Kenapa? Menyerupai huruf. Nanti di pelajaran alfiyah, insyaallah antum belajar nanti. Punya azam lah, punya keinginan.
Iya. Gak tahu sih kepada siapapun, tahu-tahu nanti ada kelas alfiyah antum masuk, insyaallah. Dengan izin Allah. Memang seperti itu. Kita ketika serius belajar, maka Allah akan pertemukan. Nah, saya nggak pernah belajar jurumiyah dulu mestinya. Tahapan belajar saya. Nggak belajar mutamimah, qatrun nada, tahu-tahu belajar alfiyah. Dari pelajaran nahwu wadih loncat ke alfiyah. Kaget awalnya, tapi ya dengan dipelajari, ditelaah, akhirnya lama-lama terbiasa dan bisa mempelajari. Nggak paham tanya, gitu aja. Nah, masih berapa menit, Isa? 10 menit ada? Hah? 9 menit, lanjutkan. Walismu dhorbani, isim ada berapa? Ada 2 contoh. Ada mu'rab, ada mabni. Mu'rabun, terus wahuwal aslu. Apa itu? Dan itu asal. Asal itu apa? Hukum asalnya. Nah, hukum asalnya. Hukum asalnya. Hukum umumnya. Ada hukum-hukumnya, hukum asalnya. Wahuwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Sama seperti pengertian i'rab tadi kan? Mu'rab, isim mu'rab adalah isim yang taghayyara akhiruhu. Harokat akhirnya berubah bisababi disebabkan awamil, amil-amil, faktor-faktor ad-dakhilati alaihi yang masuk padanya. Imma lafdhan, baik ya perubahannya secara tampak, contoh ka Zaidin, seperti Zaidin, wa Amrin, dan Amar. Taib. Amrin di sini bukan huruf akhirnya waw, sahih? Waw di sini bukan huruf terakhir dari Amr, tapi waw ini sebagai pembeda antara tulisan Umar dan Amr. Nah, pembeda saja. Nah, maka dalam i'rab dia tidak diikutkan sebagai tanda. Wa imma takdiron, dan baik juga dan apa? Baik yang tidak tampak tanda i'rabnya. Nahwu contohnya Musa wa al-fata. Nama isim apa tadi? Isim maksur. Nah, silakan juga ulangi bacaan mu'rab dan sambil renungkan. Terus, baik. Wa mabniyun, terus wa huwal far'u, dan isim mabni dia terhitung apa? Cabang. Jadi diibaratkan pohon. Nah, mu'rab itu batangnya, pohonnya. Kalau isim mabni itu ranting. Nah, lebih besar mana? Batang pohonnya atau rantingnya? Batang pohonnya. Jadi lebih banyak mana? Isim mu'rab atau isim mabni? Isim mu'rab. Jadi kalau mau menghafal kata-kata, ini mau menghafal isim mabni atau isim mu'rab? Yang perlu dihafalkan. Isim mabni. Kenapa? Yang sedikit aja dihafalkan. Selain itu maka mu'rab. Makanya disebutkan sini. Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Apa itu? Isim mabni yaitu isim yang tidak berubah harakat akhirnya disebabkan
faktor yang masuk padanya. Apapun faktor yang masuk, ya harokat akhirnya tidak berubah. Nah ini perlu dihafalkan. Apa saja isim tersebut yang mabni? Satu, al-mudmarat. Apa itu? Isim domir. Contohnya, wahuma hum, hiyahuma hunna, anta antuma antum. Maupun tati tumatunna atau kaki kumakum. Nah. Kedua, asma'us syarat, isim-isim syarat. Apa ingat syarat? Syarat itu kalimat jika ada maka menyebabkan datangnya yang lain. Apa sekali lagi? Suatu kejadian tidak terjadi kecuali adanya syarat. Nah, mobil jatuh ke jurang. Sebabnya remnya blong. Kalau nggak ada rem blong, maka mobil tidak jatuh ke jurang. Jadi kesimpulannya, setiap mobil yang remnya blong akan masuk ke jurang. Ini namanya kalimat pertama, setiap mobil yang rem blong, syarat, akibatnya apa? Masuk ke jurang. Oh, barang siapa yang berwudu di rumah, kemudian berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Syaratnya apa? Wudu di rumah dan menuju ke masjid untuk sholat. Akibatnya apa? Diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya dan mendapatkan pahala setiap langkahnya. Nah, barang siapa? Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses. Apa syaratnya? Sungguh-sungguh, akibatnya sukses. Dan pembuatan kalimat seperti ini butuh kata atau namanya adat, alat, yaitu namanya isim syarat. Bisa huruf, bisa isim. Di antaranya isim, seperti man jadda wajada. Ini man isim syarat, dan isim syarat mabni atau mu'rab? Mabni. Dan nanti pelajarannya ada man, ada seterusnya. Kemudian asmaul istifham. Apa? Yang ketiga, isim istifham. Istifham ada huruf, ada isim. Yang isim saja mabni. Contoh, man, kaifa, aina, mata. Nah, ini isim mabni. Kemudian yang keberapa? Keempat, apa? Isim isyarah. Contoh, dhihi, ulai. Nah, isim isyarah. Kata tunjuk, ini, itu. Nah, kemudian yang keberapa terus? Yang kelima. Apa itu? Isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Isim yang berfi'il. Seperti mah, soh, uf. Seperti wala taqul lahuma uf. Isim tapi fi'il. Nanti akan belajar di waktu. Wa asma'il mausulat, dan isim-isim mausul. Seperti alladhi, allati, alladhina. Ini namanya apa namanya? Isim-isim yang mabni. Ada berapa jadi? 6. Dihafalkan. 6. Isim-isim mabni. Selain itu berarti mu'rab. Gitu aja. Demikian. Dah masuk waktu isya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.